Pria itu baik hati. Tidak sia-sia aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Hari ini saya akan memberikan Anda mata surga PCU. Saya harap Anda bisa menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri Anda sendiri. Menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Bantuan. Semakin Anda berjuang, semakin bersemangat saya. Membuatku merasa lebih baik. Bantuan. Saya tidak menyangka mata ketiga akan begitu kuat hari ini. Tampaknya. Bisa juga melihat menembus. Benar-benar hantu. Kamu nak. Tunggu aku. Chen Yuan. Anggota bulat. Hei Nona. Jangan lakukan ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Aku lari dari rumah di belakang punggung ayahku. Tanpa diduga, Jingran akan menghadapi hal semacam ini. Untungnya Anda menyelamatkan saya. Lari dari rumah. Siapa yang saya selamatkan? Tidak, aku harus segera pergi. Maaf, Nona, saya juga ingin mengantarkan makanan. Itu tidak benar. Saya bisa melihatnya, jadi mengapa saya harus mengantarkan makanan untuk dibawa pulang? Saya ingin membeli tiket lotre. Dipahami atau tidak, Anda bisa memainkannya. Ini dia pengantar makanan. Mengapa Anda tiba-tiba ingin membeli tiket lotre? Mungkinkah dia baru saja? Apakah itu melukai kepalamu? Mengapa wanita ini terus mengikutiku? Lupakan. Mata terbuka. Benar saja, saya bisa melihat menembusnya. 50. Begitu banyak tiket awal yang bertambah. Baru saja memenangkan 550 yuan. Tidak ada nilai hadiah utama. Sepertinya saya perlu mengganti toko lotre saya. Bos bawa pulang Nixin. Apakah ini nilai nominalnya? Apakah tidak ada tiket gores lainnya? Ya. Ada juga 50 nilai nominalnya. Hadiah spesial 2 juta. Hadiah pertama adalah 250 ribu. Tetapi biasanya hanya sedikit orang yang membeli ini. Saya meletakkannya di bagian bawah konter. Itu saja. Bawa pulang Nixin. Itu saja. Bawa pulang Nixin. Menggaruk tidak efektif. Nixin bawa pulang, aku pergi. Hadiah pertama 250 ribu. Dikurangi pajak. Cukup bagi saya untuk mengantarkan makanan selama 3 tahun. Itu. Anda baru saja menyelamatkan saya. Melukai kepalaku. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit daripada membeli tiket lotre? Saya masih berpikir, pengiriman makanan memiliki masa depan yang cerah. Apakah wanita ini sakit? Bos. Saya ingin yang pertama untuk anak berusia 20 tahun ini. Oke. Yang ini harganya 20 yuan. Ambilkan aku yang kedua. Saya ingin yang ketiga untuk 50 buah ini. Hei. Orang ini membeli tiket awal. Bagaimana Anda bisa memilih dengan akurat? Saya biasanya suka membeli dengan cara ini. Oke. Memberi. Selesai. Dia pasti melukai kepalanya. Ini bawa pulang. Ini semua aku. Bawa pulang. Datang dan bercukur. Aku mencukur. Ya. Anda telah mengikuti saya begitu lama. Tidakkah kamu curiga ada yang salah dengan kepalaku? Datang dan bercukur. Dengan kewaskitaan. Saya tidak percaya saya tidak bisa menang. Bagaimana mungkin memenangkan lotre? Hei. Memukul. Anda beruntung. Kamu telah tertipu dengan semua ini. Memenangkan 50 yuan. Jika yang ini menang, setidaknya kita tidak akan kehilangan apapun. Jangan membelinya lain kali. Bagaimana bisa dibutakan? Berikutnya adalah momen menyaksikan keajaiban. Yang ini bisa memenangkan 500. Benar-benar terpukul. Yang ini. Benar-benar mencapai 500. 500. Sangat jahat. Pengantar barang bawa pulang yang bau ini cukup akurat. Sepertinya lotre kalah hari ini. Ini adalah 50 denominasi terakhir. Apakah Anda percaya atau tidak? Saya bisa memenangkan 250 ribu. Asli atau palsu? Gores dengan cepat. Kamu berpura-pura menjadi pesulap seperti apa? Dalam lotre saya, tidak ada hadiah utama sama sekali. Tepat sasaran. Memukul. Tidak mungkin. 10. Benar-benar menang 250 ribu. 250 ribu. Bagaimana Anda bisa menang dengan mudah? Benar-benar terpukul. 250 ribu. Bos Takawai Rixin, tebus hadiah. Kali ini kamu percaya padaku. Apakah otakmu baik-baik saja? Sejak saya memenangkan 200 ribu, nanti, saya tidak perlu mengantarkan makanan lagi. Mari kita sewa rumah yang lebih baik untuk ditinggali dulu. Itu. Saya punya rumah di dekat sini, disewakan. Aku tidak tahu. Apakah kamu ingin pindah ke sana? Yakinlah. Jangan bebankan biaya sewa kepada Anda. Anggap saja aku membalas kebaikanmu. Mungkinkah wanita ini hanya mengingini 250 ribu yuan saya? Biarkan saya memikirkannya. Bawa pulang Rixin. Mata surgawi PCU. Tidak hanya itu memungkinkan saya untuk melihat. Sepertinya ada beberapa fitur luar biasa lainnya. Seperti perbaikan. Mata surga. Bantu aku menyembuhkan lukaku. Mata ini. Itu benar-benar membuatku merasa seperti masih kecil. Bekas lukanya sudah sembuh. Jadi apakah bisa juga merestorasi barang antik dengan mata perspektif? Bukankah mungkin bagiku untuk mengambil harta karun yang bocor? Saya akan mencobanya besok.
Lewat. Jangan lewatkan itu. Hei, adik laki-laki, ayo, lihatlah. Ini dia. Vas porselen dinasti Tang. Hei, yang ini lebih bagus lagi, dinasti Youo Barat, tripod perunggu. Ini lebih ampuh. Ratu dinasti Qi Utara, gelas anggur bekas. Semua bayi yang baik. 3 mata, keluar dan lihatlah, apakah botol dan toples ini asli? Kerajinan masa kini. Dekorasi ingpingi, dekorasi elang pingi, dekorasi kerajinan. Produk elang. Gelas anggur biasa. Produk elang, produk elang. Produk. Saya pergi, produk palsu di jalan. Bahan teratas dari kayu. Nilainya sama dengan emas. Bos. Bangku di bawah pantatmu. Bagaimana cara menjualnya? Begitu banyak harta karun. Anda bahkan tidak menyukainya. Sukai saya, sebuah bangku kecil. Oh, karena saya memiliki kemalasan. Berapa langkah untuk berjalan? Saya hanya ingin duduk dan beristirahat. Jadi, aku suka bangku kecilmu. Hei, mereka benar-benar orang yang berpikiran sama. Saya terkadang berjalan. Akan lelah juga. Berapa harga yang ingin Anda tawarkan? Bangku kecil ini. Tidak bernilai banyak uang. Harga pasar hanya 20 yuan. Terlalu sedikit. Oh, oke. Lalu aku akan mencari di tempat lain. Jalan antik ini. Anda bukan satu-satunya yang memiliki bangku kecil. Hei, jangan khawatir, jangan khawatir. Harga bisa dinegosiasikan. Bos, saya dengan tulus membeli. Anda dengan tulus menjual. 20 yuan untuk sebuah bangku. Itu banyak. Ketika saya membeli bangku ini, harganya 200 yuan. Sebenarnya, harganya hanya 10 dolar. Namun nampaknya pemuda ini sangat ingin membelinya. Yang paling penting adalah tidak buka hari ini. 200 yuan. Belilah bangku kecil. Bos, kamu benar-benar kaya. Tapi saya tidak bisa memberi sebanyak itu. Lagi pula, kamu sudah lama duduk di sana. Jika Anda bersedia menjualnya, lipat saja menjadi 100 yuan. 100 yuan. Masih menghasilkan 90. Bagaimana cara hitung? Tidak ada yang menderita. Keren sekali. 100 adalah 100. Siapa yang menunjukkan adikmu padaku? Sebenarnya. Barang antik di kios saya. Apakah Anda ingin membeli 2 dan membawanya pulang? Tidak perlu. Aku akan berkeliling saja. Lelah. Duduk saja di bangku kecil ini. Pemuda. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Apa yang salah? Dasar bangku kecil. Anda tidak ingin menjual lagi. Kalau tidak mau dijual, saya juga tidak mau membelinya. Tidak, tidak, tidak. Kembalikan uangku. Tidak. Maksudku. Bangku kecil ini. Bagaimana jika Anda duduk selama 2 hari? Itu berantakan. Kembalilah padaku dan mundur lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikembalikan padamu. Jadi, mari kita menulis catatan. Tetapkan kata-kata sebagai bukti. Setelah sesuatu terjual, tidak ada pengembalian atau penukaran. Untuk menghindari perdebatan dengan Anda di masa depan. Bos, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Sebuah bangku kecil. Saya terkejut meminta Anda melakukannya. Perasaan kesepakatan jutaan dolar. Hei, maaf. Aku tidak menyakitimu, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adik laki-laki. Bangku kecil di tangan Anda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Anda ingin melihat bangku saya. Ada banyak dari mereka di mana-mana. Bukan, saya dari Asosiasi Penilai Harta Karun. Saya melihat bangku ini di tangan Anda. Seperti barang antik kuno. Jadi, ingin menumbuhkan mata. Ternyata, ini adalah seorang ahli. Jika dikenali, bangku kecil ini terbuat dari kayu bunga nanas. Apakah Anda akan membayarnya? Berapa biayanya? Tuan itu, Anda memberi saya pandangan panjang. Sebuah bangku kecil. Barang antik macam apa itu? Saya telah duduk selama lebih dari 20 tahun. Semua dayung disertakan. Tidak menemukan apapun. Tempat yang berbeda. Kamu kacau. Apa yang kamu lihat? Bangku ini tidak rusak. Jelaskan kayu ini. Bahannya keras dan tahan aus. Tidak mudah rusak dan bengkok. Meski permukaan bangku ini dipatenkan, itu karena setelah curah hujan waktu dan tahun, biarkan minyak alami tubuh. Patina terbentuk. Dan, lihatlah lebih dekat, tekstur di bangku ini. Ada yang alami, bentuk bisul pohon meringis. Kakak laki-laki, kamu berkata begitu banyak. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Yang ingin saya ungkapkan adalah, bangku kecil ini, itu pohon bunga nanas. Nilai penelitian sangat tinggi. Apa? Bunga dan pohon pir kuning. Kayu yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Adik laki-laki, bangku kecil ini. Apakah Anda tertarik untuk menjualnya kepada saya? Saya menawarkan 1 juta. Apa? Jutaan. Tanpa diduga, pohon nanas ini sangat berharga. Pemuda. Bersedia menjual ini, pohon bunga nanas. Bangku kecil? Tentu saja. Alipay tiba. 1 juta yuan. Akan ada hal baik di masa depan. Masih menghubungi saya? Saya pergi, baru saja dijual seharga 1 juta. Saya sedang mendirikan kios di sini, menjual barang palsu tahun demi tahun. Saya juga belum menjualnya dengan uang sebanyak itu. Hei, kamu tidak bisa pergi. Bangku kecil itu milikku. 1 juta itu milikku juga. Semua milikku. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Sebelumnya, Anda menggunakan bangku kecil, menjualnya kepada saya seharga 100 dolar. Dia juga mengatakan bahwa barang itu pernah terjual. Tidak ada pembelian atau penukaran. Jadi itu bangku kecil. Semua orang adalah aku. Kepada siapa saya ingin menjual? Jual saja ke siapa? Saya menyesalinya. Kata-kata itu tidak masuk hitungan. Tunjukkan sedikit penghargaan. Jika tidak, Anda berada di jalan ini. Hanya merusak dirimu sendiri. Reputasi.
Mengapa kamu tidak menyerah? Jika tidak, 6 juta itu, mari kita membagi. Setengah per orang. Menurut Anda itu mungkin. Pergi ke samping. Patung giok Buddha. Harta karun itu diidentifikasi sebagai Buddha emas. Tidak cukup murni. Produk awal dinasti Ming. Saya tidak menyangka warung seperti ini. Sebenarnya ada Buddha emas. Hai adik kecil. Lihat apakah ada yang Anda suka di sini. Ini adalah hal-hal lama. Barang antik tua. Hei, beli kembali. Tidak hanya hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Itu juga bisa memperpanjang umur. Berapa harga batu giok ini? Sepotong batu giok ini. Tapi itu berasal dari Myanmar Utara. Lewat sini. Aku beritahu kamu. Harganya 20.000 yuan. Harganya 20.000 yuan. Bos. Berapa harga gelang giok ini? Gelang giok ini. Hei, adikku, kamu benar-benar cerdas. Ini. Itu adalah batu giok kuno yang telah direndam di dasar laut selama ribuan tahun. Anda membelinya dan memakainya. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ini adalah hari-hari anjing di musim panas dan saya merasa segar kembali bersamamu. Harganya 30.000 yuan. Bos, apa yang kamu jual? Tapi itu tidak murah. Oh, itu barang antik. Pastinya sudah tidak murah lagi. Orang ini akan mengambil batu giok Lao Niu lagi. Mungkin ingin membeli. Tapi yang dia jual hanyalah palsu. Jika saya berhasil mencegah dia membeli, mencegahnya agar tidak tertipu, maka dia mungkin akan bahagia. 1,5 juta untuk saya. Hei, adik laki-laki, kenapa kamu begitu dihantui? Tidak, aku bermaksud memberitahumu, segala sesuatu di rumahnya palsu. Aku ingin memberitahumu, segala sesuatu di rumahnya palsu. Hai bidan tua. Apa yang kamu katakan? Hei, ada apa? Saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa Anda menjual barang palsu. Tawaran lama. Kami berdua. Tidak ada ketidakadilan di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melanggar aturan. Aturan. Jika Anda menjual barang palsu, Anda melanggar aturan. Semua yang Anda katakan adalah palsu. Siapapun yang membelinya akan dimanfaatkan. Saudaraku, dengarkan aku. Semua yang mereka jual palsu. Dia akan menipu siapapun yang membelinya. Ini adalah seseorang yang memanfaatkan seseorang. Laudeng, kamu ingin bertarung, kan? Ayolah. Apa yang sedang terjadi? Biasanya para pedagang barang antik ini, mereka semua memiliki pikiran yang sama. Mengapa ada perselisihan internal? Oke, berhenti berkelahi. Ingin membeli sesuatu. Ini kebebasan saya sendiri. Saudaraku, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Anda tidak bisa membeli barang palsu. Bos, bagaimana cara menjual botol tanah ini? Jika Anda benar-benar menginginkannya. Saya bukan singa dan saya tidak terlalu banyak membuka mulut. Blok kering. Anda mengambilnya langsung. Saudara laki-laki, benda ini bernilai paling banyak 200. Laudeng, apakah kamu ingin dimarahi? Itu. Adik laki-laki, jika Anda benar-benar ingin membelinya, saya akan memberi Anda harga dasar. Anda dapat mengambil $100 segera. 80. 80. Oke. Lalu 80. Pembayaran. Hei. Adik laki-laki, saya tidak mengerti. Barang yang dia jual sebenarnya palsu. Kenapa kamu ingin membeli? Apakah kamu peduli? Hei. Bukankah kebaikanku menasihatimu? Kenapa kamu seperti ini? Niat baik itu seperti hati dan paru-paru keledai. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa keluarganya palsu. Tidak? Ayo ambil ini kembali. Hei, jangan pergi. Sudah kubilang jangan pergi. Apakah kamu sakit? Tidak apa-apa jika ini atau ini rusak. Anda melakukannya dengan sengaja. Ada sesuatu di dalam ini dan ini. Ini adalah Buddha emas. Wah. Ini sebenarnya benar. Buddha emas. Buddha emas. Lao Niu, berapa harga jual Buddha emas ini? 8. Dijual seharga 80. Pikirku saat itu, pas ini tertutup tanah. Ambil saja pisau dan kikis dengan santai. Saya tidak bisa menghapusnya. UPS, saya tidak menyangka itu adalah Buddha emas. UPS. Ini milikku. Adalah milikku. Apakah kamu sakit? Bayar sendiri uangnya. Transaksi pengiriman tangan. Sekarang aku punya keberanian untuk mengambilnya kembali. Itu dia. Saya akan mengembalikan 80 yuan kepada Anda. Bisakah kamu mengembalikan Buddha emas itu kepadaku? Hei. Anda ingin mengambil kembali apa yang Anda jual? Menurut Anda itu mungkin. Hei. Buddha emas ini. Mata ketiga sebelumnya. Kemurnian identifikasi saja tidak cukup. Saya tidak tahu berapa harga jualnya. Namun bangku tersebut terjual dengan harga 1 juta. Saya tidak tahu apakah itu cukup biaya untuk saudara perempuan dan ayah pemilik rumah. Adik laki-laki. Kamu. Perkenalkan dirimu. Saya pemilik toko barang antik Lao Jianghu. Saya baru saja melihat Anda memegang Buddha emas ini. Tidak tahu. Apakah Anda punya niat untuk mengambil tindakan? Saya seorang anak yang tidak bersalah. Harga wajar. Apa pendapat Anda tentang ini? Aku sedang memikirkannya sekarang. Berapa harga Buddha emas ini bisa dijual? Ada pembeli yang datang menanyakan harganya.
Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayar budak emas saya? Bisakah saya melihat lebih dekat? Adik laki-laki, jangan bicara diam-diam. Anda budak emas. Bagian dalamnya berlubang. Apa warna emas ini? Tidak cukup. Tapi masih ada nilainya. Apa pasar untuk mengambil foto? Mungkin bernilai 150.000. Lewat sini. Saya akan membayar Anda 180.000. Lalu saya berharap demikian di masa depan juga. Anda memiliki sesuatu yang bagus. Datanglah padaku. Bagaimana jika saya tidak bisa memakannya? Saya akan memperkenalkan Anda kepada pembeli besar. Bagaimana menurut Anda? Bos ini berbicara dengan sangat ramah. Oke. Bagus. Bagus. Di siang hari bolong. Ikuti aku seorang pria. Apa niatnya? Keluar dari sini. Hahaha. Adikku, ayo bertemu lagi. Itu kamu. Ya, saya benar. Anda membeli bangku kecil saya sebelumnya. Dijual seharga 1 juta. Saya membeli lagi Buddha Giok Biden tua. Anda pasti menghasilkan banyak uang, bukan? Awalnya saya berpikir, bersikaplah rendah hati dan rajin. Saya ingin Anda memberi saya sejumlah uang. Aku tidak menyangka kamu akan bersikap tidak sopan. Tidak mungkin. Maka saya hanya bisa mengambil pendekatan yang salah. Aku akan memberimu sesuatu yang serius. Jika tidak, Anda menempatkan Buddha emas dan giok. Beri aku 1 juta. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Jika saya tidak membayarnya, perilaku Anda. Apakah ini dianggap mencuri? Ya. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya. Tidak perlu memikirkannya. Saya memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Memukul. Patahkan tangan dan kakinya. Memukul dengan keras. Pukul dia sampai mati. Kembali. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana jadinya seperti ini? Ada 1,18 juta di kartu ini. Aku dengar ayahmu sakit. Ambillah untuk pengobatan terlebih dahulu. Kenapa kamu membantuku? Aku hanya merasakannya selama ini. Menyewa rumahmu. Anda merawat saya dengan baik. Perlakukan saja itu sebagai bantuan untuk Anda. Jumlah uang yang sangat besar. Dari mana asalmu? Kamu harus memberitahuku dengan sejujurnya. Tidak apa-apa. Semua bengkak menjadi kepala babi. Kamu masih bilang tidak apa-apa. Saya harus memanggil polisi. Oke. Dia terlihat serius. Cukup cantik. Apa yang aku pikirkan? Dia sangat peduli padaku. Katakan saja yang sebenarnya padanya. Hari ini saya berada di kios batu giok. Bertemu dengan penjual batu giok. Ada lebih dari 10. Begitulah adanya. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus saya lakukan? Tahan ketenangan untuk sementara waktu. Berarti balik mengambil mundur adalah bahwa langit berbicara. Apakah kamu tidak mengerti? Begitu banyak orang. Bahkan jika aku memukulmu, kamu tidak akan lari. Anda naik dan bertarung dengan mereka? Lalu aku akan membuktikan statusku dengan melarikan diri. Saya tidak lari. Dan pihak lain juga tidak memanfaatkannya. Kamu. Aku akan memberimu iodofor. Apakah itu sakit? Tidak apa-apa, tidak sakit. Jika sakit, teriak saja. Jangan menahannya. Bajingan kecil. Apakah itu terlihat bagus? Tampan. Tidak tampan. Saya tidak melihat apapun. Adik perempuan pemilik rumah. Kamu. Cium aku. Menghadiahimu. Aku membuatkan mie untuk kamu makan. Apakah mie yang disajikan oleh kakak enak? Ya. Lezat. Wajah kakak. Lembut dan kenyal. 1 gigitan. Rasa sisa yang tak ada habisnya. Itu. Saudari, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Sebelumnya, kami adil. Hubungan tuan tanah penyewa. Karena adikku baik hati. Karena aku tidak punya uang. Waktu tunawisma. Adikulah yang menjagaku, membawaku masuk. Dia juga memberi saya rumah untuk ditinggali secara gratis. Dan karena aku menyukai adikku.
Saya ingin menikahi saudara perempuan saya sebagai istri saya. Xiao Hao. Terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan? Saya akan terus menghasilkan uang besok. Cobalah untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sembuhkan paman secepatnya. Xiao Hao. Uang ini. Sebaiknya kau mengambilnya kembali dulu. Adikku telah menggadaikan rumah itu, meminjamkan uang. Tunggu sampai sumber ginjal ditemukan. Ini mungkin pengeluaran besar lainnya. Tunggu saat itu. Tolong bantu kakak lagi, belum terlambat. Saya memiliki mata ketiga. Bisa menembus segalanya. Anda juga harus bisa menghasilkan banyak uang dengan bertaruh pada batu. 3 mata. Keluar dan lihatlah. Apakah ada bahan-bahan yang sangat bagus? Saya pergi. Turun ke lingkaran ini. Segala sesuatu di luar dipenuhi batu kasar. Itu semua adalah batu yang tidak berguna. Katanya berjudi batu bisa membuat Anda kaya dan miskin di saat yang bersamaan. Potong linen dengan pisau. Benar saja, itu memang pantas. Nampaknya ini perjalanan ke pasar judi batu. Itu semua sia-sia. Menantang lampu hijau zamrud. Batu ini. Ada informasi. Lampu hijau zamrud tadi. Itulah yang dikeluarkan oleh tumpukan batu ini. Bos, halo. Bagaimana cara menjual tumpukan batu kasar ini? Pengusaha kaya telah menyimpan batu-batu kasar ini. Nanti, dia akan memotong batu itu. Bisakah Anda melihat batu-batu kasar ini? Tidak. Saya akan membeli ini. Berdasarkan perasaan pribadi saya. Seharusnya berubah menjadi hijau. Seseorang yang memotong batu dengan perasaan. Kamu yang pertama. Belum pernah memotong batu sebelumnya. Anda ingin mencoba peruntungan Anda? Itu. Jadilah itu. Nanti, pengusaha kaya ada di sini. Tunggu dia, mengambil batu tajam. Anda membeli lagi. Oke. Bagaimanapun, saya sudah membayar deposit. Hei, oke. Kalau begitu aku akan menunggu lebih lama lagi. Coba lihat dulu. Batu mentah ini bersinar hijau zamrud. Tapi itu semua adalah uang. Letakkan saja di bawah hidungmu seperti ini. Saya belum bisa memotongnya. Itu sangat serakah. Namun, ada juga bagian-bagian kecil. Itu hal biasa. Datang dan lihat dulu. Bos. Apakah batu kasar yang saya pesan sudah sampai? Oh, Bos Zhang, barang sudah sampai. Barang sudah sampai. Semua dari tempat produksi. Ditarik kembali. Jaminan dapat mengeluarkan material. Semua di sini. Berapa banyak yang Anda potong? Berapa harganya? Pengusaha kaya di mulut bos. Sebenarnya itu anak ini. UPS. Bukankah ini siapa orangnya? Dapat ditemui di sini. Dasar bajingan kecil. Terlalu malas untuk memperhatikanmu. Tunggu aku memotong batunya dulu. Aku akan menjagamu nanti. Tuan. Tunjukkan padaku dulu. Lihat mana yang paling hijau. Bos, hanya bagian ini dijamin hijau. Saya mencari ini seperti orang gila. Master judi batu. Ada 2 kuas. Sangat pandai memilih. Batu kasar berwarna hijau. Tapi tidak, hijau zamrud terbaik. Warnanya hijau. Ini adalah batu giok kualitas sedang. Tidak buruk. Awal yang bagus. Sedikit lucu, tidak iri. Guru melanjutkan. Jangan sentuh batuku. Tuan ini tidak akan memotongnya. Batu ini. Hanya 3 pandangan memindainya. Cahaya zamrud adalah yang paling intens. Dimungkinkan juga untuk menerbitkannya. Batu giok terbaik. Bagaimana kabarnya, bos? Sulit untuk mengatakannya. Mirip seperti di desa, batu besar di bawah pohon besar. Ada jejak pemolesan manual. Jika dipoles secara manual, ada yang jelek. Mencurigakan. Oh, itu ada di dalam batu itu. Tidak ada informasi. Karena tidak ada informasi, kalau begitu mari kita pilih lagi. Ya. Karena kamu tidak memilih batu ini. Lalu jual padaku. Bagaimana kabarnya? Bos Zhang, itu saja. Adik kecil ini. Datanglah ke toko, ingin membeli batu potong batu. Biarkan saja dia. Lihat saja. Menurutku seperti apa batu ini? Tampan dan bagus. Ingin membeli beberapa. Sekarang siap. Coba lihat. Cobalah keberuntunganmu. Tapi, batu-batu ini.
Itu Rami yang kamu pesan. Jadi, ingin meminta pendapat Anda. Lihatlah, bisakah saya membelinya? Batu yang tidak Anda inginkan. Coba lihat. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda? Masih tahu cara memotong batu? Saya tidak mengerti. Saya hanya ingin rasakan nikmatnya memotong batu. Saya tidak mengerti, tapi mataku bisa melihatnya bagian dalam batu. Apakah Anda punya informasi? Anda tidak mengerti batu. Saya hanya ingin merasakan nikmatnya memotong batu. Apakah Anda tidak takut bangkrut? Anda tahu batu kasar ini seberapa mahal harganya? Tentu saja saya tahu. Dan saya juga tahu. Jade memiliki 5 kebajikan. Melembabkan dan menghangatkan. Resep kebajikan. Resep kebajikan itu adalah salah satu keutamaan giok yang sangat bagus. Rasakan hangatnya saat menyentuhnya. Sekalipun penampilannya ada tas batu. Ini juga akan membuat orang merasa seperti angin segar. Jangan percaya. Kemarilah dan sentuh dengan tanganmu. UPS. Saya membacanya di buku. Kan? Anak laki-laki. Berhentilah membuat masalah di sini. Tuan ini. Masih perlu memotong batu? Warnanya hijau. Bos, kumpulan batu kasar ini tidak bagus. Potong sebanyak itu. Semuanya adalah barang biasa. Tidak ada yang bagus. Ya. Semua batu ini. Bahkan Ben tidak kembali. Bagaimanapun, Kaisar Fei memang begitu. Tak terlupakan. Kalau begitu izinkan saya memindai kodenya untuk Anda. Halo. Bos, batu-batu yang belum dipotong ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Tentu saja. Meskipun demikian, dipesan oleh Bos Zhang. Tapi juga seberapa banyak yang harus dipotong? Berapa biayanya? Kamu bisa membeli, anak laki-laki. Anda membeli batu yang tidak akan saya potong, setara dengan barang bekas. Bukankah ini membuang-buang uang? Tuan ini. Batu yang tidak dipotong. Anda membelinya. Apa gunanya? Dengan batu, rasakan kesenangannya. Oke. Ahli judi batu ini tidak memotong bagian itu. Batu berbentuk oval. Beberapa potong lagi di dalam sisa-sisa. Ada juga hal-hal baik. Ini merupakan keuntungan bagi saya. Pengalaman. Beli barang bekas yang tidak saya gunakan di seluruh dunia perjudian. Belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Anda ingin bertaruh? Apa yang harus dipertaruhkan? Meskipun saya tidak tahu apa hubunganmu dengan Chen Yuanyuan, tapi aku merasa seperti kalian berdua. Hubungannya cukup baik. Jika kamu memotong milikku, batu yang tersisa, jika kamu mau, tidak bisa menghentikan hal-hal yang baik. Bawa saja dia. Kirimkan aku ke tempat tidur. Bagaimana kabarnya? Lalu bagaimana jika aku di batu-batu ini? Hentikan sesuatu? Sesuai keinginan Anda. Biarkan kamu menyembelih. Bagaimana? Kesepakatan. Saya memiliki mata röntgen, sudah didirikan pada tempat yang tak terkalahkan. Bos, jual padanya potongan ini. Saya ingin melihatnya. Sampah semacam ini. Bisa juga dipotong. Apa triknya? Itu. Adik laki-laki, saya. Batuku. Totalnya 80.000 yuan. Adik laki-laki itu. Rencanakan untuk memotong terlebih dahulu. Bahan yang mana? Yang ini. Hijau. Warnanya hijau. Apa ini? Tentang apa semua ini? Bos Zhang, ini adalah batu giok es. Saya kenal dia. Kamu tahu itu. Apa yang tidak kamu ketahui? Mengenali, tahu. Sejak kamu tahu. Kenapa kamu tidak bisa menghentikannya? Bos, saya. Sungguh. Potong dari sisa. Saya juga tidak tahu. Kamu sampah. Itu hanya kebetulan. Pemuda. G00 Anda sangat beruntung dari sepotong bahan sisa. Dapat memotong es batu giok. Hal semacam ini sangat jarang. Ya Tuhan. Lalu apa selanjutnya? Bagian mana yang harus dipotong? Kembalikan sebagian keuntungan lainnya. G00 batu giok. Potong saja ini. Warnanya hijau. Warnanya hijau lagi. Apa yang terjadi? Ini. Sialan. Manis kecilku. Bos. Saya. Sisa. Biarkan seseorang menghentikannya. 2 potong batu giok halus. Kamu yang terbaik. Jelaskan padaku. Bos. Berhenti berkelahi. Wajahku. Dia hampir berubah menjadi kepala babi. Aku juga tidak mengharapkannya. Ini. Ada kalanya saya melakukan kesalahan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ini tidak berlebihan. Keluarkan masalah tersebut dengan menyalahkan diri sendiri. Tidak menarik. Bos Zhang. Apa pendapat Anda tentang batu ini? Akankah batu giok terbaik dihasilkan? Bos. Batu ini.
Sayalah yang paling banyak bicara. Saya telah belajar untuk waktu yang lama sekarang. Kamu lihat, di atas batu ini, ada bekas pemolesan manual. Itu pasti sudah diidentifikasi oleh seseorang. Batu ini, saya yakin tidak akan ada hasil apapun. Apakah kamu yakin? 100% yakin. Bos, Anda membuat taruhan lain dengan anak ini. Mari kita bunuh dia dengan seluruh energinya. Bagus, aku akan mempercayaimu lagi. Apakah Anda ingin menambahkan taruhan? Apa yang harus dipertaruhkan? Taruhan saja pada batu ini. Tidak ada bahan. Bahkan batu giok sampah pun tidak. Jika kamu kalah, gunting apa yang baru saja Anda potong? 3 potong batu giok yang bagus. Berikan padaku. Lalu saya menang. Kamu tidak bisa menang. Bahkan jika kamu menang, kebiri dia. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Bagus. Bos, Anda harus memiliki keberanian seperti itu. Mengebiri saya. UPS, ini, bukankah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Andalah yang salah melihat. Mengebiri Anda berarti memperlakukan Anda. Hukuman terbaik. UPS, ini tidak pantas, meski aku sudah tua dan pudar. Tapi pedangku belum tua. Ah, Anda tidak menjanjikan itu. Apakah tidak ada apa-apa di dalamnya? Apa yang kamu khawatirkan? Ya. Ya. Apa yang aku khawatirkan? Saya berada di dunia taruhan batu. Saya telah menilai dan memotong batu selama beberapa dekade. Tidak pernah melewatkannya. Batu ini, pasti tidak ada apa-apa. Menjadi cukup kejam pada diri sendiri. Tapi, saya ingin bertaruh juga. Kebiri milikmu juga. Mendorong amplop. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan menang? Kurang omong kosong. Apakah Anda berani bertaruh? Jika Anda tidak berani saja. Jangan menggonggong di depanku. Aku menepuk dadaku dan berjanji. Pastinya tidak ada masalah. Bos, bertaruh dengan dia. Apakah kamu yakin? Aku sangat yakin kali ini. Bos, kali ini aku bertaruh dengan hidupku. Benar-benar sebuah pukulan yang pasti. Bagus. Aku percaya padamu lagi. Aku bertaruh denganmu. Tapi, kamu kalah. Anda harus memotongnya sendiri. Tidak masalah. Jika kalah, Anda tidak perlu melakukan apapun. Diriku sendiri. Potong sendiri. Lagu macam apa ini? Jika kalah, Anda harus mengebiri diri sendiri. Tidak bisakah kamu menemukan taruhan lainnya? Ayolah, bos. Biarkan mereka memotong batunya. Adik laki-laki. Saya, pemilik toko taruhan batu ini. Ada juga orang yang pernah berkecimpung di dunia perjudian batu. 20 atau 30 tahun. Seperti batu kasar ini. Ada bekas pemolesan di permukaan. Sebaiknya jangan dipotong. Karena tidak akan berubah menjadi hijau sama sekali. Dengarkan saran saya. Jangan potong. Jangan membuat taruhan seperti itu. Terima kasih bos atas kebaikan Anda. Tapi aku bersikeras. Keberuntungan saya luar biasa. Ini. Baiklah kalau begitu. Hei. Hahaha. Tidak ada warna hijau. Hei, tidak perlu mengebiri saya. Hahaha. Anak laki-laki, ambil 3 barang terbaikmu itu. Serahkan. Apa yang terburu-buru? Batu yang sangat besar. Potong saja bagian tengahnya. Tidak dipotong di kedua sisi. Jadi tidak bisa disimpulkan tidak ada materinya. Tidak ada di antara keduanya. Apakah akan ada warna hijau di kedua sisi? Kemudian sisa-sisanya saya potong saja. Bukankah hal itu akan terungkap? Anda hanya kurang beruntung. Apakah menurut Anda itu hanya sepotong kue? Bahannya bisa dipotong menjadi warna hijau. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terus potong. Tidak ada warna hijau. Hahaha. Tidak ada warna hijau lagi. Kamu nak. Terimalah nasibmu. Ya Tuhan hahaha. 600 dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam pemotongan batu. Bahkan sisa-sisa. Tidak menghasilkan apapun. Hijau zamrud mungkin. Saya takut. Kamu benar-benar gagal kali ini. Belum tentu. Terus potong. Terus potong. Anak laki-laki, Anda tidak melihat peti matinya. Tidak ada air mata. Ini semua hancur berkeping-keping. Hal baik apalagi yang bisa dihilangkan? Saudara laki-laki, batu giok ini. Sekarang, itu hanya tumpukan sampah. Terbesar. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Apalagi yang perlu dipotong? Potong saja ini. Itu pasti akan keluar. Sepotong kecil bahannya. Anda harus terus memotong. Anda baru saja berada di ujung tambatan Anda. Perjuangan sekarat. Jika ini masih tidak bisa memotong batu gioknya, saya akan mengakui kekalahan. Bagus. Katakan apa yang Anda katakan. Sulit untuk mengejar kudanya. Potong untuknya. Biarkan dia mati dengan jelas. Lalu aku akan memotongnya sendiri. Ya Tuhan, warnanya hijau. Hijau. Apa? Ini, lampu hijau ini. Kaisar Fei. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Bos, apakah Anda melakukan kesalahan? Sepotong kecil bahannya. Dapat memotong giok kaisar. Potong dengan benar. Dan,
Kualitas batu giok kekaisaran ini masih yang terbaik. Giok kekaisaran apa yang terbaik? Kalau begitu, bukankah aku akan kalah lagi? Ah, apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah kamu bilang itu dijamin? Apakah kamu tidak punya zamrud? Apa yang terjadi sekarang? Ini. Saya juga tidak tahu. Aku juga tidak mengharapkannya. Nasib buruk apa yang didapat anak ini? Tak terduga, bos. Aku ditipu sampai mati olehmu. Bos. Anda tenang. Aku juga tidak mengharapkannya. Tinju ini besar. Bisakah saya membuka Imperial Emerald? Hal serupa terjadi di seluruh dunia perjudian batu. Ini semua belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang batu giok kekaisaran telah dipotong. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk menguangkan taruhan kalian, bukan? Bajuku belum dicuci. Pergi. Ingin menyelinap pergi. Apa yang kalian berdua katakan? Percikan air. Belum terlambat untuk pergi setelah menguangkan taruhan Anda. Apa yang kamu khawatirkan? Keluar dari sini. Bersedia mengakui kekalahan. Jaga kebersihan mulutmu untukku. Ah, Anda memukul saya. Apakah kamu memakan si manis? Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Aku terluka. Saya tidak bisa mengalahkannya. Kamu sampah. Saat mencari seorang wanita, dia berlari begitu cepat. Beritahu aku sekarang. Membosankan. Kalian berdua tidak akan menguangkan taruhanmu hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Adik laki-laki. Jika Anda harus berbelas kasihan, mohon berbelas kasihan. Lagi pula, bos ini memang begitu. Seseorang dengan latar belakang yang kuat. Apakah kamu memukulnya seperti ini hari ini? Saya tidak peduli apa latar belakangnya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin dia menguangkan taruhannya. Tapi taruhanmu. Ini terlalu kejam. Saya tidak peduli. Jika saya kalah, akankah mereka membiarkanku pergi? Kamu pikir kamu ini siapa? Taruhan yang luar biasa. Aku beritahu kamu. Kami bertaruh. Hanya makanya sekali. Tidak ada bukti tertulis. Tidak masuk hitungan sama sekali. Aku benci orang yang paling menyesal. Saya di sini untuk membantu Anda mengebiri. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itu sama sekali tidak berguna. Anakmu terlalu kejam, kan? Terbuang. Aku juga tidak berguna. Bersedia mengakui kekalahan. Itu wajar. Pergilah. Saya ingat rasa malu hari ini. Gulungan. Saudara E, tunggu. Ada apa? Bos, ada hal lain. Saudara laki-laki, Anda lihat Anda berada di toko saya hari ini. Ada begitu banyak bahan bagus yang dipotong. Apakah ini? Saya sudah bayar, bos. Anda tidak mencoba merampok saya, bukan? Hahaha. Adikku, kamu salah paham. Saya menjalankan toko taruhan batu dan berbisnis. Bagaimana kamu bisa merampoknya? Hei, saya ingin bertanya tentang zamrud ini. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Saya ingin semuanya. Jadi Anda ingin membelinya? Berapa biaya yang Anda rencanakan? Bagaimana kalau 1 juta? Itu benar. Begitu banyak hal baik. Anda menerima 1 juta. Pergi dan minggir. Hei, saudara laki-laki. Lingkungan tidak baik sekarang. Banyak bos perusahaan. Mereka semua berada di ambang kebangkrutan. Sekarang datanglah mereka yang bertaruh pada batu dan batu potong. Ini juga lebih dari setengahnya dibandingkan sebelumnya. Saya memberikan harga ini. Sudah ada di pasaran. Harga yang sangat tinggi. Kalau begitu aku juga tidak akan menjualnya. Ketahuilah bahwa emas mempunyai harga. Alasan mengapa batu giok sangat berharga. Jadilah itu. Saya akan menggandakannya. 2 juta. Bagaimana kabarnya? Saya ingin semuanya. Bos. Saya ingin mengeluarkan uang paling sedikit. Menghasilkan keuntungan yang maksimal. Meski lingkungan saat ini kurang baik. Tapi saya menghentikannya. Itu adalah batu giok kekaisaran. Ini sendirian. Cukup membuat dunia judi batu menggila bukan? Oh, kekeringan, banjir, kematian. Lupakan saja. Mari kita cari kompromi. Saya akan mentransfer Anda deposit 2 juta. Sebagai pembayaran di muka. Anda menaruh batu giok di tempat saya untuk menjualnya atas nama saya. Tunggu sampai saya menemukan pembeli. Menjual uang. Bagaimana kalau kita membagi akun menjadi 30-70 akun? Anda 7 dan saya 3. Saran ini kedengarannya bagus. Lagi pula, lingkungannya memang tidak bagus. Dan saya tidak punya sebanyak itu. Saatnya mencari pembeli. Biarkan pemilik toko menjualnya atas namanya. Selamatkan saya dari banyak masalah. Demi bos yang begitu tulus. Maka itu adalah kesepakatan. Bagus. Aku akan membayarmu. Maka saya berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Hahaha. Berjalan perlahan. Siapa kamu?
Apa yang ingin kamu lakukan? Saudara laki-laki, jangan gugup. Kita tidak ada niat jahat. Saya hanya berpikir Anda dan saya sudah ditakdirkan. Ayo cari tempat. Duduk dan ngobrol. Minumlah sedikit. Bagaimana kalau mendiskusikan rencana bersama sesuatu untuk dikatakan? Aku tidak mengenalmu. Tidak gratis juga. Minum dan ngobrol denganmu. Putra dan saudara laki-laki. Anda berbicara seperti ini. Sepertinya terlalu gugup. Kamu, Tuan Feng. Kamu tahu ceritaku. Saat kamu dulu, dengan pisau semangka, dari Jalan Penglai Timur, berjuang sepanjang jalan, pasar sayur Nantianmen, di jalan, mendapatkan reputasi yang bagus. Saya tinggal di daerah itu, jadi tahu. Saudara laki-laki, sejak kita bertemu di sini. Ini adalah takdir. Tuan Feng, jangan bicara diam-diam. Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau dendam. Anda menghalangi saya di sini. Anda seharusnya menanyakan sesuatu kepada saya. Saudaraku, kamu adalah orang yang bijaksana. Lalu aku akan melakukannya. Ming Ren akan berhenti menceritakan rahasia. Hari ini saya punya dua pria. Di pasar batu judi. Saksikan Anda memamerkan keahlian Anda. Potongan-potongan ini dapat memotong batu giok. Itu semua adalah keberuntungan. Keberuntungan itu penting. Tapi tidak siapapun. Mereka berani memotong sisa-sisanya. Dan saudaramu, percaya diri. Tampilan ini, dia hanya punya keahlian khusus. Bukan, saya punya proyek menghasilkan uang di sini. Lebih menguntungkan dibandingkan berjudi batu. Tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Bagaimana cara menghasilkan uang? Kasino bawah tanah. Hal ini serupa dengan perjudian batu. Hasilkan lebih banyak uang. Tuan Feng. 10 perjudian dan 9 CA. Saya tidak yakin. Perjudian merugikan orang. Saya memahami hal ini. Tapi saudara, aku menginginkanmu. Andalkan keterampilan Anda sendiri. Gantikan aku. Menangkan kasino ringan. Ini juga memperingatkan para penjudi tersebut. 10 perjudian dan 9 CA. Adapun uang yang kita hasilkan. Pembagian 50-50. Saya akan membayar Anda pokok ini. Apa yang kamu pikirkan? Ini bisa diterima. Keduanya bisa menghasilkan uang. Kita juga bisa membiarkan para penjudi acak ini kembali dari jalan yang tersesat. Pahami sepenuhnya bahwa perjudian berbahaya bagi manusia. Bagus, saya setuju. Adikku senang, kakak senang. Pergi. Aku akan mengajakmu melihat dunia sekarang. Anda pasti akan kalah hari ini. Jack hitam. Keberuntungan macam apa yang begitu buruk? Menjauhlah dariku, oke? Orang-orang ini. Mereka semua ingin mengandalkan perjudian, ingin menjadi kaya. Kali ini aku akan menggunakan milikku sendiri. Mata ketiga, biarkan orang-orang ini mengerti. Apa artinya bertaruh 9 kali dari 10 dan kalah? Selamatkan mereka dari api dan air. Saudara laki-laki, lihat saja. Di sini, ada banyak jenis gameplay. Kamu lihat, yang mana yang ingin kamu mainkan. Terserah. Mainkan saja ukuran taruhan itu. Operasi sederhana ini, bagus untuk memulai. Pergi. Lihat. Apa yang harus dipertaruhkan? Taruhan besar atau kecil? Tuan Feng, kamu pergi dulu. Coba saya lihat. Akrab dengan keakraban dengan bermain. Beli dan pergi. Tidak ada perubahan yang dapat dilakukan setelah memasang taruhan. Oke. 1, 2, 3 kecil. Apakah ini taruhan besar atau taruhan kecil? Buka mata surga. Ada lagi yang mau memasang taruhan? Apakah Anda ingin bermain lagi? Saya tidak bisa turun. Dibuka. Apa yang terjadi? Mengapa poinnya berubah? 445. Tidak ada seorang pun yang benar. Bankir mengambil semuanya. Hilang lagi. Apakah Anda menginjak kotoran anjing saat keluar malam ini? Tidak pernah menang. Agak menarik. Perspektif ke-145. Seketika menjadi 445. Harus ada lembaga. 3 mata, tetap dalam perspektif. Tidak ada mekanisme. Seharusnya tidak demikian. Semuanya siap memasang taruhan. Poin kali ini. Tidak ada perubahan. Saya akan bermain juga. Saya membeli. Saudara laki-laki, Anda mengambil tindakan. Saya harus mengikuti Anda. Yang terakhir, saya tidak percaya saya tidak bisa menyerahkan buku itu hari ini. Kamu gila Snimi. Namanya kalah 3 kali berturut-turut. Terima saja saat Anda siap. Pria kecil yang tampan ini. Taruhannya sangat akurat. Apakah sudah ada yang bertaruh? Jika tidak, saya akan membukanya. Harap diam, kalian berdua.
Anak kecil yang tampan, kamu kalah lagi. Apa yang terjadi? Mengapa dari 553? Bukankah seharusnya 35? Apakah ada yang salah dengan mata ketiga saya? Tidak seharusnya, kecuali masih ada mekanisme yang belum ditemukan. Tidak apa-apa. Apakah ini pertama kalinya kamu bermain juga? Menang dan kalah adalah hal biasa, jangan depresi. Sayangnya, saya benar-benar punya nyali perasaan sekarat sebelum seseorang dilahirkan. Tidak apa-apa, kami memiliki banyak chip. Semuanya, Anda bisa mulai memasang taruhan. UPS, hampir lagi. Buka mata surga. Pastikan untuk melihat dengan cermat. Apa sebenarnya poin itu? Apa yang salah? Tiga angka 6. Itu macan tutul. Saya hanya tidak percaya pada kejahatan lagi. Saya menekan 3 angka 6, macan tutul. Saudara laki-laki, 3 angka 6. Tidak keluar sepanjang malam. Tuhan dengarkan aku, jangan tekan 6 utama. Saudaraku, aku masih percaya padamu. Saya juga menekan 3 angka 6. Pria kecil yang tampan ini, tekan lagi. Sayang sekali. Anda tidak dapat memberikan jumlah poin ini. Beli dan pergi. (556) Ternyata mekanismenya ada pada cupnya. Bukan di bawah meja. Tidak heran. Untungnya, saya memiliki kemampuan untuk melihat menembus. Kalau tidak, itu hanya omong kosong belaka. Tidak ada yang bisa menang. Sayangnya, mereka semua adalah sekelompok orang yang tersesat. Tunggu aku sebentar. Singkapkan penipuan ini. Saya harap Anda bisa berhenti berjudi. Saya kehilangan puluhan ribu dalam waktu singkat ini. Apakah saya menemukan orang yang salah? Orang ini sebenarnya tidak memiliki keahlian khusus. Berjudi batu memang adil. Dia hanya beruntung. Tuan Feng, tolong berhenti mengikuti beberapa pertandingan berikutnya. Saya ingin bermain sendiri. Apakah kamu tidak bertaruh? Saya ingin mengelilingi meja ini. Luar biasa. Bulat. Datang dan temui semuanya dengan cepat. Saudara laki-laki, jika Anda adalah Bao Yuan, itu membutuhkan setidaknya dana 1 juta. Tidak apa-apa, saya akan membayarnya sendiri. Bantu saya menebus 1 juta chip. Anak kecil yang tampan, jika Anda ingin menutupi tabel ini, jangan menangis jika kamu kehilangan segalanya. Kocok. Saya suka orang kaya seperti ini. Hanya untuk mengekspos kasino, trik yang menipu. Saya khawatir tidak ada yang bisa kami lakukan. Biarkan para penjudi itu menemukan jalan kembali dari jalan mereka yang tersesat. Jadi, Anda harus menang terlebih dahulu. Semua uang di kasino. Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya menghilangkan tanda-tanda perjudian. Saya bertaruh pada tanggal 26. Lalu aku akan membukanya. Beli dan pergi. Oh, anak laki-laki tampan. Maaf, saya menang. Buka yang lain. Saya menekan 3. Anak kecil yang tampan. Saya belum mulai gemetar. Pukulanmu terlalu besar. Tidak apa-apa, karena Anda ingin bertaruh. Lalu bertaruh seperti orang gila. Goyang. Lalu saya mulai gemetar. Anak kecil yang tampan. Aku bisa memberikannya padamu sekali saja. Kesempatan untuk menyesal. Tidak perlu. Buka itu. Sampai jumpa, kamu sangat percaya diri. Aku bahkan berpikir, yang saya kendarai adalah 32. UPS, maaf. Hampir macan tutul. Sayang sekali. Apa yang terjadi? Mengapa laki-laki tidak bertiga dan 2? Tuan Feng. Orang ini mengambil umpannya dengan sangat cepat. 2 genggam. Masukkan saja 1 juta. Masukkan saja 1 juta. Komisi kami kali ini cukup besar. Itu. Apakah kamu tidak melihatnya? Siapa yang menjebaknya? Orang ini sangat polos. Ucapkan beberapa patah kata. Berkedok menyelamatkan para penjudi. Dia sangat mempercayainya. Ini lebih baik daripada mengambil uang langsung dari dia. Itu datang dengan cepat. Ya. Hanya masih berpikir, orang ini bertaruh pada batu, menghasilkan banyak uang. Bagaimana cara mendapatkannya dari dia? Itu pasti Tuan Feng. Anda pintar. Oke, berhenti menyanjungku. Temukan jalan kalau begitu. Biarkan anak ini meminjam rentenir. Peras semua uang dari tangannya. Wah, jangan lakukan ini. Anda tidak beruntung hari ini. Menunggu keberuntungan Anda. Kapan saat yang tepat? Belum terlambat untuk memasang taruhan. Sayangnya.
Saya juga punya celana merah di sini. Apakah Anda ingin membawanya untuk mengusir roh jahat? Terima kasih semuanya. Namun Anda tidak akan kalah jika bertaruh. Saya ingin terus bertaruh. Tapi laki-laki tampan. Apakah kamu masih punya uang? Kamu benar. Sepertinya saya tidak punya uang. Lupakan saja, berhenti bermain. Kesempatan telah tiba. Saudara laki-laki, jika Anda tidak bermain sekarang, maka kamu benar-benar kalah. Kamu lihat, saya juga tidak membawa uang sebanyak itu ke sini. Tuhan nol tapi maaf Krio Tuhan tapi. Saya kenal pemilik kasino. Tidak mungkin. Pinjam saja sejumlah uang. Hanya saja suku bunganya akan agak tinggi. Bagus, tidak masalah. Saudara laki-laki, Anda hanya perlu menandatangani ini. 2 juta itu milikmu. Saya awalnya berpikir, Tuan Feng ini adalah pria yang setia, orang-orang di jalan. Sekarang. Tapi mereka meminta saya untuk menandatangani perjanjian riba. Saya kira mereka berkolusi dengan kasino ini. Ambil saja kesempatan ini. Mencabutmu. Puaskan kalian semua, para Cancer. Saudaraku, jika kamu berbicara sebentar, aku akan tetap kalah. Apa yang harus dilakukan? Oh, kalau begitu teruslah meminjamnya. Pinjam sampai uang Anda kembali. Ini mencoba melubangi saya. 2 juta semuanya dalam 3 angka 6. Oh, anak laki-laki tampan. Anda mempertaruhkan segalanya lagi. Apakah kamu yakin? Jangan tinggalkan uang taksi untuk diri Anda sendiri. Lagi pula kamu kalah. Lebih baik mencobanya. Peluang terbaik di meja ini. Kompensasi 100. 2 juta saya. Seketika menjadi 200 juta. Anak ini benar-benar pandai melamun. Di meja kartu ini. Tidak ada yang bisa menang. Karena saya bisa mengandalkan mekanisme jam dadu. Kontrol ukuran titik sesuka hati. Buka sebanyak yang Anda inginkan. Pria tampan ini sangat keras kepala dan tidak takut mati. 2 juta untuk 200 juta. Apakah kamu gila? Itu semua tidak mungkin. Saya tidak akan berani melakukan ini dalam mimpi terliar saya. Lalu selamat untuk pemuda tampan itu. Banyak keberuntungan. Saya mulai gemetar. Tunggu. Ada apa, bocah tampan? Saya ingin menyesalinya. Tidak ingin memasang taruhan, tapi belilah dan tinggalkan. Bagaimana mungkin saya tidak bertaruh? Maksudku. Karena saya bermain sangat besar. Bukankah seharusnya giliranku yang mengambil keputusan? Lempar dadu sendiri. Jika jam dadu diberikan kepadanya, biarkan dia melempar dadu. Saya tidak bisa mengontrol jam dadu di tangan saya. Selama dia tidak bisa menghilangkannya. 36 poin. Itu juga merupakan dadu kosong. Dan dadunya juga telah dirusak. Hanya ada satu kesempatan dalam sehari. 3 angka 6. Saat aku melempar dadu sebelumnya. Ada 3 angka 6. Saya mengubah poinnya. Jadi poin di balik ini sama sekali tidak mungkin. 3 angka 6. Jika Anda ingin mengocoknya. Itu. Inisiatifnya ada di tangan Anda sendiri. Ini sangat mudah. Dan taruhan 2 jutanya terlalu sedikit. Tidak bisa menjadi bankir. Melempar dadu membutuhkan setidaknya 10 juta sudah cukup. Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Maaf. Anak kecil yang tampan. Jika Anda ingin menjadi bankir, Anda membutuhkan 10 juta chip. Hanya dengan begitu Anda dapat melempar dadu sendiri. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak mungkin. Mengapa Anda tidak meminjam lagi dari kasino? Aku ketala dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Cangkir tertutup. Akankah anak ini melarikan diri? Tidak. Saya harus pergi dan melihatnya. Tuan Feng, kamu juga pergi ke toilet. Sedikit cemas. Benar saudara. Izinkan saya menasihati Anda. 10.000 milikmu. Dengarkan saudaraku, jangan meminjam lagi. Bagaimana mungkin kita tidak meminjamnya? Saya memiliki. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk masuk. Jika itu aku, Anda tidak bisa mendapatkan 1 sen pun kembali. Lalu aku hidup di dunia ini. Apa gunanya? Saudara laki-laki, Anda meminjam 10 juta lagi. Jika kamu kalah lagi, apa yang harus dilakukan? Lalu teruslah meminjamnya. Pinjamlah sampai saya mendapatkannya kembali. Apa yang kamu katakan? Kakak benar. Kalau begitu mari kita terus meminjam. Pinjam sampai Anda menang. Saya akan segera mengaturnya. Siapkan perjanjian pinjaman. Tuan Feng, jika saya meminjam 10 juta ini, apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar ingin kehilangan segalanya? Kamu ingin membunuhku. Saya tidak mampu membayar. Saudara laki-laki. Jangan khawatir. Tentu saja tidak. Saya sangat akrab dengan kasino mereka. Tidak mungkin mereka akan membunuhmu. Hanya meminjam lebih banyak. Hanya dengan begitu kita bisa menang lebih banyak. Bisakah Anda mendapatkan uang Anda kembali? Bagus. Sejak Tuan Feng mengatakannya, semakin banyak Anda meminjam, semakin banyak Anda menang. Pinjam 10 juta chip lagi. Serigala menjadi gila. Itu benar. Saudara laki-laki, Anda benar-benar memiliki keberanian. Kakak menyukaimu.
Saya akan membiarkan mereka menyiapkan keripik sekarang. Ada juga perjanjian pinjaman. Ini aku di kasino. Orang paling gila yang pernah saya lihat. Untuk menghasilkan uang. Hasilkan uang untuk putra Anda. Sebenarnya meminjam rentenir. Anda tidak mendapatkannya dari saya. Apakah Anda melihat penampilan Anda saat bertaruh? Caraku bertaruh gila. Sama seperti kebiasaan berjudi Anda yang biasa. Apakah itu sama? Memang terlihat agak mirip. Untuk menghasilkan uang, saya, sungguh mobil dan villa yang mewah. Semua digadaikan. Hasilnya adalah satu kata. Aku kehilangan seluruh celanaku. Saya menekan 3 angka 6 kali ini. Bisakah saya melempar dadu sendiri? Tentu saja. Mata ketiga. Terserah kamu. Beri aku 3 angka 6. Berkendara dengan cepat. Berkendara dengan cepat. Jika Anda membuka 3 angka 6, Anda akan menang besar. Metode pengocokan yang sangat umum. Tidak ada yang mengejutkan. Seperti pemula melempar dadu. Keindahan. Apa pendapatmu tentangku kali ini? Bisakah kamu menghilangkan 3 angka 6? Anak kecil yang tampan. Anda bercanda. Bagaimana saya bisa tahu? Poin apa yang bisa Anda hilangkan? Berkendara dengan cepat. Semua orang menunggu. Apakah Anda tertarik? Tambahkan taruhan. Anak kecil yang tampan. Sangat menyenangkan. Saudara laki-laki. Mengapa Anda menaikkan taruhannya? Mari kita lihat poin-poinnya terlebih dahulu. Kamu bilang untuk berjaga-jaga, bukan 3 angka 6. Maka Anda akan mengalami kerugian yang besar jika 36. Anda menghancurkannya. 12 juta chip. Menurut odds 1/100, itu 1,2 miliar. Tuan Feng. Jika Anda ingin bermain, bermainlah besar-besaran. Mainkan tempat serigala. Anak kecil yang tampan, lihatlah rasa percaya diri di wajah Anda. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Katakan padaku dan dengarkan. Izinkan saya mengonfirmasi satu hal terlebih dahulu. Saya mengantar mereka semua masuk. 12 juta. Menurut odds 1/100. Bagaimana jika saya menembakkan 3 angka 6? Anda harus memberi saya kompensasi 1,2 miliar. Berapa kemampuan kasino Anda? Dana 1,2 miliar? Jangan khawatir tentang itu. Sejak kita buka kasino sebesar itu, jika kalah, pasti bisa dibayarkan kepada Anda. Mari kita bicara dulu. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Bagus. Menyegarkan. Kalau begitu aku tidak akan bicara omong kosong. Taruhan saya adalah saya menang. Saya tidak menginginkan ini. Peluang 1 lawan 1. Saya ingin kasino ini. Kepemilikan. Nada yang keras. Sebenarnya mau pakai 12 juta menjadi pengontrol kasino sungguhan. Ini agak terlalu besar untuk dimainkan. Ya. Kasino ini, hari demi hari. Tidak tahu berapa nilainya. Ini adalah perbendaharaan yang tak terbatas. Takutnya gunturnya kencang dan hujannya rintik-rintik. Tidak bisa mengguncang 3 angka 6. Pecundang. Ada asap keluar dari pantatmu. Ahahaha. Kondisi Anda. Saya tidak bisa memutuskan. Saya perlu tanyakan dulu pada bos. Kalau begitu tolong tutup dadunya terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada bos. Tidak perlu mengundang. Saya datang. Kondisi yang Anda usulkan gila. Di wilayah saya. Belum pernah ada taruhan seperti itu sebelumnya. Bos. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Apakah kamu tidak takut? Hahaha. Hahaha. Mengatakan yang sebenarnya. Saya belum pernah bertaruh seperti ini sebelumnya. Namun, pertaruhan besar. Jika kamu kalah, apa yang bisa saya dapatkan? Jika saya kalah, apapun yang kamu inginkan, selama saya bisa memberi, semuanya baik-baik saja. Saya ingin hidupmu. Ya Tuhan. Ini adalah pertaruhan dalam hidup. Taruhannya lebih besar dari saya. Bersenandung. Kamu mau kepemilikan kasino saya. Ambil nyawamu sebagai gantinya. Sangat adil. Benar. Bagus. Aku bertaruh denganmu. Kami berdiri sebagai bukti. Ini membuatku bahagia. Mendebarkan taruhan ini. Ini sebanding dengan Enter the Dragon dan Tiger. Saya penasaran sekarang. Bagaimana bisa anak ini? Poin apa yang terguncang? Itu bukan 3 angka 6. Itu. Tapi dia sudah mati. Benar. Tiba-tiba, saya ingin anak laki-laki ini. 3 detik hening. Hahaha. Karena kamu dan aku bertaruh. Sudah mapan. Lalu, saya membuka. Hei. Tunggu sebentar. Bagaimana? Bos yang besar. Apakah kamu tidak berani bertaruh denganku? Saya belum menyelesaikan persyaratan saya. Apakah Anda mengemudi dengan terburu-buru? Sepertinya dadu dilempar melawan diri sendiri. Sangat percaya diri. Bos. Kondisi apa lagi yang Anda miliki? Anda melempar dadu. Saya akan membuka jam dadu. Itu adil.
Bagus, asalkan tidak menyesal ya bos. Tidak masalah bagaimana Anda mengendarainya. Bagaimana perasaan Anda tentang senyumannya? Agak menyeramkan. Kurasa aku terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, jam dadu dibuat khusus. Tidak ada yang akan mengetahui bahwa ada sesuatu di dalamnya. Anda dapat mengontrol poin sesuka hati. Semuanya. Lalu aku akan membukanya. Mata semua orang terbuka. Lihatlah. Dibuka. Apa poinnya? Saya mengetahuinya. Bisa memainkan trik semacam ini. 3 mata. Terserah kamu. Tuhan. Pertama kali keluar. Saya pergi. Saya pergi. Tuhan itu luar biasa. Ini. Dia benar-benar menangkapku. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mengikuti Anda. Sepeda berubah menjadi mobil. 3 angka 6. Sebenarnya saya benar-benar dipukuli oleh anak ini. Kocok. Macan tutul 36. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan. Apa? 3 angka 6. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas mendapat ide itu. Bos ini. Kenapa kamu masih selingkuh? Keluar dari Laogan. Sebenarnya ada agensi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 3 angka 6? Bos, bagaimana aku bisa tahu? Bukankah kamu yang mengendarai ini? Apa hubungannya dengan saya? Berani untuk berbicara kembali. Jika Anda kalah, Anda kalah. Mengapa kamu masih memukuli wanita? Keluar dari Laogan. Apa? Saya keluar untuk melakukannya. Ini. Bos. Anda adalah bos di sini. Bahkan keberanian untuk mengaku kalah. Apakah mereka semua sudah pergi? Dadu ini ditarik oleh Anda. Bos. Anda membawa buktinya. Sebelumnya. 3 angka 6 diluncurkan. Bagaimana mungkin? Kocok 3 angka 6 lagi. Bos. Apa maksudmu? Kenapa bilang iya? Saya mengendarai 3 angka 6 sebelumnya. Itu saja. Kenapa bilang? Tidak mungkin untuk menembakkan 3 angka 6 lagi. Di meja ini. 3 angka 6 muncul untuk pertama kalinya. Saya berbicara omong kosong. Oh. Anda berbicara omong kosong. Lalu apakah Anda mengaku kalah? Bos, saya bersedia mengakui kekalahan. Ketiganya 6, tepat di depan Anda. Anda tidak dapat menyangkalnya. Reputasi Anda lah yang terpengaruh. Benar, benar, benar. Ini sangat tidak jujur, namun hal itu telah terpenuhi. Kasino ini, itu bukan milikku lagi. Jika tidak, saya akan memberi Anda cara lain untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Saya akan langsung menguangkan 1,2 miliar. Kamu perlu tahu. Banyak orang, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam hidup Anda. Apakah saya peduli dengan 1,2 miliar itu? Yang saya inginkan adalah seluruh kasino Anda. Bagaimanapun, kami telah membuat perjanjian tertulis. Saya harap Anda, bos, memenuhi. Bekukan saja di sini. Jika saya menyesalinya dan menolak untuk setuju, para penjudi ini mungkin juga akan melakukannya, memakan milikku. Tapi jika saya buktikan, orang ini adalah seorang veteran, ini jelas bukan 3 angka 6. Tapi itu 3 angka 6. Saya hanya bisa berbicara tentang cangkir dadu saya sendiri. Anda harus menggunakan tangan dan kaki Anda untuk membuktikannya. Tapi itu seperti mengangkat batu, menghancurkan kakiku sendiri. Lupakan saja, uangkan dulu padanya. Lalu tunggu dia pergi. Sementara di sini, temukan seseorang untuk membunuhnya. Kasino lagi, ingin kembali. Kamu adalah anak yang cerdas. Saya bersedia mengakui kekalahan. Dapatkan keuntungan dari taruhan ini. Bagus. Menyegarkan. Saudara laki-laki, kali ini, Anda menjadi kasino. Dia bosnya. UPS, selamat, selamat. Ya. Kamu lihat, saudara laki-laki, Anda baru saja mengambil alih kasino ini. Ini bisa dianggap sebagai pembukaan toko baru. Apakah Anda ingin mempertimbangkan? Adakan acara. Benar, kegiatan seperti itu. Tukarkan 100 chip dan dapatkan 100 kain. Aktivitas chip. Jika Anda ingin melakukannya, saya sekarang. Tukarkan saja dengan 100.000. Benar, benar, benar. Mari kita isi ulang. Kalian. Saya hanya berpikir tentang perjudian. Tidak pernah memikirkannya. Apakah taruhan ini sudah selesai? Di mana uangmu? Di dalam cangkir dadu ini, melakukan beberapa trik. Kamu sangat bodoh sampai kamu akan mati. Ah. Apa itu? Ini adalah agensi. Benar-benar ada agensi. Sungguh, pantas saja kami selalu kalah sebelumnya. Seharusnya aku tahu hal ini terjadi. Saya tidak akan bertaruh. Hei, buka matamu. Jauhi perjudian. Bertaruh 9 kali dan kalah.
Tidak bohong. Saya bersedia mengakui kekalahan. Anda menipu saya. Ah, kasino ini, itu milikku sekarang. Mulai besok, saya akan mematikannya. Guan, kamu lucu. Percaya, aku akan membunuhmu. Bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya. Telepon aku. Pukul dia. Telepon aku. Ya Tuhan, saudara Hausi, kamu. Tuan Feng. Anda berkolusi dengan pemilik kasino. Rentenir. Jangan kira aku tidak tahu. Kuharap kamu masuk. Jadilah orang baik. Apa artinya ini? Saya sudah menelepon polisi sekarang. Tunggu saja sampai Anda ditangkap polisi. Kamu nak. Kamu sangat kejam. Sangat bagus. Akan ada makanan untuk dimakan segera setelah Anda sampai di rumah. Sangat terlambat. Sang induk Semang juga tidak ada di rumah. Mungkin pergi ke rumah sakit. Dia merawat ayahnya, kan? Cuci tangan dulu, makan lagi. Ah, kamu sebenarnya sedang mandi. Mengapa kamu tidak mengetuk pintunya? Saya pikir kamu tidak ada di rumah. Anda keluar. Aku ingin dilihat olehmu. Oh, oh. Saya meminta Anda untuk keluar. Tutup pintunya. Oh, oh. Tanpa diduga. Adik perempuan pemilik rumah itu benar-benar tersembunyi. Selesai mengawasiku. Saya tidak berani melihatnya lagi. Adik perempuan pemilik rumah ini. Aku juga tidak tahu kamu akan berada di sana. Mandi di dalam. Saya, tapi jangan khawatir. Saya tidak melihat apapun. Benar-benar tidak melihat apapun. Tidak melihat apapun. Benci. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Abaikan kamu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Seharusnya tidak demikian. Lupakan saja, ayo isi perut kita dulu. Aku menghukummu karena pergi berbelanja denganku. Kecantikan, ini adalah buku terlaris tahun ini. Menurutku itu bersamamu. Temperamennya juga sangat cocok. Pasti akan terlihat cantik di atasnya. Tapi sekarang, saya akan memanfaatkan yang ini saja. Dan harganya agak mahal. Pacarmu. Apakah Anda bersedia membelinya untuk Anda? Pria ini sangat tampan. Tapi berpakaian sangat biasa. Si cantik ini mengenakan pakaian biasa. Mungkin bukan orang kaya. Kenapa pagi sekali? Hanya 2. Jangan bicara mahal atau tidak. Saya akan mencobanya dulu. Apakah gaun ini cocok? Apakah kamu yakin? Ya tentu. Bagus. Mata waskitaku. Anda sebenarnya bisa memindai pakaian. Tunggu informasi ini. Dari pakaian ini, bahan bakunya begitu. Sebenarnya ada pakaian yang dikenakan orang mati. Pakaian yang dikenakan. Anda bisa mendapatkan semuanya. Proses dan jual kembali. Jika Anda tidak memindai, Anda tidak akan tahu. Jika Anda memindai, Anda akan terkejut. Ini adalah toko perhiasan mewah dan pakaian wanita. Tunggu sebentar saudari. Apa yang salah? Pakaian dan sepatu ini, Anda tidak perlu membayarnya. Ini bukan masalah uang atau bukan. Pakaian dan sepatu ini. Kita tidak bisa membeli. Xiao Hao. Menurut Anda, ayah saya ada di rumah sakit. Saya juga membeli pakaian dan sepatu. Menghabiskan uang terlalu boros. Sebenarnya, saya sudah memilikinya selama beberapa tahun. Tidak pernah membeli baju baru. Biarkan kamu menemaniku kali ini. Aku hanya ingin membeli baju baru. Dan saya sangat menyukai gaun ini. Ini. Kalau tidak, kami akan melakukannya. Pergi ke toko lain dan periksa. Barang dari toko ini. Kita tidak bisa membeli. Aku tahu kamu tidak punya uang. Anda masih berpura-pura di sini, kan? Jika Anda tidak membelinya. Cepat bawa saja. Ini dari toko kami. Buku terlaris. Banyak orang bergegas membelinya. Jangan membeli. Itu bukan karena kami tidak punya uang. Sebaliknya. Jangan biarkan kemiskinan Anda terjadi. Jelaskan apa? Cepat keluar. 2 orang miskin.
Seluruh tubuh wanita ini. Semuanya murah. Anting-anting. Sebenarnya bernilai 1 juta. Apa yang kamu lihat? Menatap untuk waktu yang lama. Percaya atau tidak, saya akan menggalinya untuk Anda. Xiao Hao. Jangan lihat aku seperti itu. Akan dianggap hooligan. Tapi itu pantas untuk wanita ini. Tidak secantik saya. Bukan, saya tidak kenal wanita ini. Tahukah kamu? Anting-antingku sangat berharga. Uji dulu. Kamu bilang kami tidak punya uang. Faktanya, itu semua benar. Tidak mampu membeli gaun ini. Kalau begitu aku harus melakukannya. Buktikan kepada Anda. Anting-anting di telingamu. Untuk menjual atau tidak? Apa yang kamu katakan? Belikan aku anting-anting. Aku ikhlas membeli, kamu ikhlas menjual. Saya akan membayar 100 yuan. Anting-anting ini, itu aku yang ada di warung pinggir jalan Tianqiao. Membeli. Ya, hanya 20 yuan. Orang ini sebenarnya. Tawarkan 100 yuan. Apakah otak Anda sedang pamer? Tapi dia terlihat tampilan yang tulus. Saya sangat ingin membeli anting-anting saya. Berikan padanya. Pacar ini. Ya, itulah masalahnya. Tidak mampu membeli pakaian di toko saya. Beli saja anting-antingku. Ingin membuktikan diri. Uang yang Anda berikan terlalu sedikit. Saya tidak menjual. Berapa banyak yang kamu inginkan? UPS, tolong tambahkan lagi. Dari manajer toko wanita ini. Dilihat dari reaksinya. Dia seharusnya tidak tahu nilai anting Anda sendiri. Sepertinya saya dapat menemukan kebocoran besar. Karena Anda pikir Anda punya lebih sedikit uang. Lalu aku akan memberimu 100 lagi. Saya tidak mampu membeli barang-barang mahal. Jadi aku ingin membelimu anting di telinga. Untuk pacarku. Xiao Hao. Anting yang dikenakan oleh orang lain. Saya tidak menginginkannya. Kamu sangat bodoh. Oke. Saya melihat kamu juga sangat jujur. Lalu aku akan melakukannya. Ditambah 300 yuan. Saya akan menjualnya kepada Anda. Kesepakatan. Bagus. Ayo pergi. Barang-barang warung pinggir jalan dibeli seharga 20 yuan, dijual seharga 300. Laba bersih 280. Haha. Tidak buruk, benar-benar menantikan masa depan. Lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Aku ingin memberikan ini pada pacarku. Seorang pria tanpa uang. Anting terbuat dari manik-manik melo. Bernilai 1 juta. Temukan saja penjual yang berpengetahuan luas. Jika tidak, di mata orang awam. Ini adalah barang yang murah. Saudara Xiao Hao. Saya benar-benar tidak mengerti. Anda bilang Anda menghabiskan 300 yuan. Belilah sepasang anting yang murah. Apa gunanya? Adik perempuan pemilik rumah. Coba saja rami di pinggang Anda. Saudara Xiao Hao. Aku tahu betapa besar perasaanmu terhadap adikmu. Saya menderita misofobia. Anting-anting ini dipakai oleh orang lain. Saya tidak akan pernah memakainya. Bagaimana jika aku beritahu kamu, anting-anting ini bernilai 1 juta. Apakah kamu mau? Tidak. Xiao Hao. Apakah kamu membuat adikmu bahagia? Jika kita berbicara tentang anting-anting ini, jika itu benar-benar bernilai 1 juta, pramuniaga itu, apakah dia akan menjualnya kepada kita? Saudara perempuan, pakai saja dan lihat. Ini pasti akan terlihat bagus. Baiklah kalau begitu saudari, pakailah. Tunjukkan pada saudaramu, apakah itu terlihat bagus atau tidak? Wah. Cantik. Sangat indah. Anting ini mirip sekali dengan milik kakakku. Telinga seksi. Sangat cocok satu sama lain. Seperti malaikat yang jatuh. Sangat indah. Saudara, mulut kecilnya manis sekali. Angstrom, saudara perempuan. Jangan mengambilnya. Ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Melihat wanita cantik, Anda tidak bisa berjalan di jalan raya, bukan? Pulanglah dan temui aku. Aku akan membiarkanmu terlihat baik. Tidak sayang. Kamu tidak melihat wanita itu. Apakah kamu memakai anting? Ya Tuhan. Anting merlot. Ini adalah anting-anting yang saya rindukan. Saya pergi ke semua pusat perbelanjaan besar. Tidak membeli satu pun. Dia adalah seorang pejalan kaki. Bagaimana mungkin ada? Aku akan membelikannya untukmu nanti. Ya. Permisi, kalian berdua. Permisi, sepasang anting ini. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Apa? Anda ingin membeli anting-anting yang saya pakai? Ya. Berikan pada pacarku. Dia sangat menyukai anting-anting ini. Ya. Tapi anting ini cukup murah. Ada banyak dari mereka di warung pinggir jalan. Kecantikan. Tidakkah kamu tahu nilai dari anting-anting ini? Bahan baku dari anting ini, itu melesu. Bernilai jutaan. Ada banyak gadis kaya. Mencari barang-barang mewah. Apa? Kamu? Anda mengatakan anting-anting ini bernilai jutaan. Benar.
Jika Anda bersedia menjualnya, saya bersedia membayar 1 juta. Bukankah ini memberi kita keuntungan besar? Anting yang Anda beli seharga 300 yuan sebenarnya bernilai 1 juta. Aku tidak berbohong padamu, kan? Kamu selalu mengira aku membuatmu bahagia. Tampaknya, Anda sudah melihatnya. Nilai dari sepasang anting ini. Katamu. Pramuniaga itu. Andai saja aku tahu anting ini bernilai 1 juta. Apakah dia akan pingsan di toilet karena menangis? Ini aneh. Itu salahnya. Memandang rendah orang-orang miskin. Sombong. Jika dia memperlakukan kita lebih baik, mungkin saya akan memberi Anda nilai dari sepasang anting ini. Memberitahunya. 2 orang. Bagaimana diskusimu? Bisakah Anda menjual anting-anting ini kepada kami? Untuk dijual? Anting-anting ini, di telingamu. Inisiatif ini milik Anda. Terserah Anda apakah akan menjualnya atau tidak. Saya masih. Tidak untuk dijual. Saya bisa menambahkan uang. Ini bukan soal uang atau bukan. Sebaliknya. Saya cukup suka anting-anting ini. Markup. Cepatlah. Apakah ini baik-baik saja? Jual saja padaku satu. Hanya satu. Saya bersedia membayar 2 juta. Beijing, pacarku. Suka sekali dengan sepasang anting ini. Baiklah kalau begitu, Demi. Kamu sangat menyayangiku, demi pacarmu. Itu. Aku akan menjualmu. 1. Bagus, terima kasih. Saya akan transfer uang kepada Anda melalui ponsel saya. Meneruskannya kepada Anda. Tidak perlu. Hal ini awalnya diberikan kepada Anda. Anda juga harus menerima uangnya. Tidak perlu. Hal ini awalnya diberikan kepada Anda. Anda juga harus menerima uangnya. Baiklah kalau begitu. Itu dianggap sebagai pembelian. Meski hanya ada satu, tapi Anda memakainya. Pasti bagus juga. Apakah itu terlihat bagus, tampan, feminin? Saya tidak mengharapkan itu pergi keluar untuk membeli pakaian, tapi saya membelinya sebagai anting. Dan menghasilkan 2 juta. Seperti mimpi. Pergi. Kakak akan mengantarmu pergi makan besar. Datanglah ke Xiao Hao. Cobalah dengan cepat. Ini adalah hotel bintang 5. Di mana piringnya? Saya 3 tahun lalu. Makan sekali saja. Sangat lezat. Jika saya tidak menghasilkan uang hari ini, saya tidak tega untuk datang. Makan di sini. Adik perempuan pemilik rumah. Aku bukan babi. Mengapa kamu memberiku begitu banyak hidangan? Makan lebih banyak. Tubuh panjang. Mata ketiga ini. Kenapa kamu selalu suka tidak menyapa? Keluarlah dan lakukan pemindaian X-ray sendiri. Hei, ada apa? Apakah kamu tersedak? Minumlah air. Saya baik-baik saja. 3 mata. Beri saya perspektif. Apa yang kamu lihat? Bisakah kita melihat sesuatu yang bagus? UPS. Xiao Hao, apa yang kamu lakukan? UPS, semua orang basah. Maaf. Aku akan menghapusnya untukmu. Tiba-tiba saja. Ingat sesuatu yang lucu. Baru saja disemprotkan. 3 mata. Berhenti memberi saya pemindaian fluoroskopi. Terus lakukan itu. Adik perempuan pemilik rumah. Itu tidak sempurna dalam pikiranku. Daging sintetis di atas meja. Sangat mewah. Hotel bintang 5. Mengklaim bahwa semua bahan yang dijual adalah transportasi udara liar. Alhasil, malah terjual barang cacat. Lagi pula, itu menghabiskan banyak uang. Makan makanan murah. Itu tidak membuat siapapun merasa bahagia. Piring bernilai puluhan juta. Dari penampilan, halus seperti batu giok. Tidak ada warna sama sekali. 3 mata. Apakah Anda salah memindai? Sesuai dengan kemampuan mata ketiganya, pasti tidak akan ada kesalahan dalam pemindaian. Sepertinya piring ini ada alam semesta di dalamnya. Xiao Hao. Anda sedang memegang piring. Jangan makan juga. Selalu lihat bagian bawah piring. Apa yang kamu lakukan? Oh, tidak ada apa-apa. Hal-hal ini, jangan makan lagi. Semua palsu. Daging sintetis. Daging sintetis. Tidak mungkin. Ini adalah hotel besar. Bahan-bahannya tidak mungkin digunakan. Yang murah. Percayalah padaku. Memiliki rasa. Anda mencicipinya, itu daging asli.
Hanya dari segi rasa, itu tidak bisa dimakan. Kalau tidak, yang lain rasanya juga tidak enak. Bagaimana jika itu daging sintetis? Maka kita harus melaporkannya. Ini milik seorang pengusaha berhati hitam. Tapi, hanya satu kata darimu. Tidak ada dasar untuk itu. Tidak ada yang mempercayai kami sama sekali. Jangan khawatir, saya punya cara. Pelayan. Halo Tuan, apakah Anda memerlukan makanan tambahan? Makananmu, rasanya salah. Semuanya adalah barang sintetis. Pak, Anda ingin berbicara. Perhatikan kesopanan. Hati-hati dengan hotel kami. Menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tuntut saya karena pencemaran nama baik. Daging udang ini berasal dari pantat ayam. Sisa. Dengan cincang udang sungai biasa. Dikonfigurasi. Sintesis kejam berteknologi tinggi. Juga, teripang dan abalon ini. Semua ditambahkan. Plastik sintetis yang dapat dimakan. Kamu pikir aku takut? Dia benar, apapun yang terjadi. Apakah mereka rekan kerja? Sengaja mencari masalah. Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon manajernya. Silakan. Pak, dijual di hotel kami. Semua bahan. Semua diproses secara ketat. Dan penjaga gerbang. Kamu hanya punya satu mulut. Mari kita bicara tentang bahan-bahan kita. Itu palsu. Itu barang sintetis. Agak tidak bertanggung jawab. Itulah masalahnya. Mari kita letakkan tabel bahan-bahan ini. Kirim ke lembaga pengujian yang berwenang. Jika masalah terdeteksi, bisakah Anda mengambil tanggung jawab? Pak, saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Jadilah itu. Saya mengundang Anda. Datang dan lihatlah dapur kami. Bahan-bahan kami dijamin segar. Hidup. Sama sekali tidak ada yang palsu sama sekali. Anda juga bisa pergi ke dapur dan melihat-lihat. Gunakan saja mata ketigaku. Lihatlah dapur hotel besar ini. Bukan begitu. Ada tempat di mana kekotoran dan orang-orang berkumpul dan melakukan praktik jahat. Lalu saya akan berbicara dengan manajer. Pergi ke dapur dan lihat. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kamu menungguku di sini. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Ingat, jangan makan hidangan ini lagi. Tolong. Saya bilang manajer. Anda si juru masak. Tidak ada balon, lobster, atau makanan laut. Bahan-bahan segar ini. Jangan khawatir. Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda. Ternyata, tempatkan aku di dapur. Hanya ingin meniduriku. Kamu benar. Siapa yang mengizinkan Anda mencicipi hotel kami? Bahan yang digunakan adalah sintetis. Jadi, untukmu, pria yang memaksa, tetap padamu, adalah pendidikan terbaik. Taklukkan kamu. Memberitahu Anda bahaya masyarakat ini. Telepon aku. Tunggu sebentar. Ya. Mengapa kamu takut? Saya ingin memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Paling banyak, membuatmu lumpuh. Paruh kedua kehidupan hanya menghabiskan waktu di kursi roda. Ambil tindakan. Tidak. Apa yang saya maksud? Tidak memohon belas kasihan. Ini duel. Oke. Tantang kita semua. Terlalu banyak orang. Sulit bagi saya untuk mengalahkan tangan hanya dengan dua kepala tangan. 3 mata. Pikirkan cara untuk membantu. Pikirkan cara untuk membantu. Ilmu sihir. Orang ini tahu ilmu sihir. Apa yang harus dilakukan manajer? Apakah ini pertarungan banteng dari udara? Lihat. Hanya mengacaukan semua orang. Akhiri pertempuran secara instan. Sekarang giliranmu. Kakak laki-laki. Saya salah. Saya menyerah. Tidak mengenalmu. Sangat berani. Mengapa kamu menyerah begitu cepat? Saya baru saja mulai melakukan pemanasan. Aku masih menyukaimu sekarang. Penampilan seram dan licik itu. Kamu sendirian. Membuang begitu banyak juru masak. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Saya bersedia memberikan kompensasi. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Oke. Namun, Anda harus memberi saya rekamannya. Menempatkan Anda dan hotel ini. Hal-hal buruk yang telah saya lakukan. Ceritakan semuanya. Saya akan memutuskan lagi. Membiarkanmu pergi. Ini tidak cocok. Jika Anda tidak bekerja sama, aku akan menamparmu, menampar wajahmu. Mengalahkanmu sampai tubuh bagian bawahmu lumpuh. Mengalahkanmu selama sisa hidupmu. Menghabiskan waktu di kursi roda. Kakak laki-laki. Saya mengatakan apa saja. Tolong jangan pukul aku. Katakan itu.
Bahan-bahan yang digunakan di hotel kami. Untuk menghemat biaya. Mereka menggunakan daging sintetis dan bahan kimia. Kakak laki-laki, Anda tahu, saya mengatakan semuanya. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Bukankah kamu masih mengatakannya? Maukah Anda memberikan kompensasi kepada saya dengan sesuatu? Oh ya, ya, ya. Sesuatu di sini. Yang mana yang kamu suka? Ambil apapun yang kamu mau. Saya suka piring. Di luar. Ayo pergi dan lihat. Oke. Bagaimana dengan Liu Hao? Apakah daging ini asli? Anggap saja ini sebagai kompensasi. Tidak masalah. Sebuah piring tidak berharga. Benar, manajer. Lupa memberitahumu. Saya sudah menelepon polisi. Saya akan memberikan rekaman Anda kepada polisi. Biarkan mereka menilai. Pengusaha berhati hitam seperti Anda. Kamu tidak mengikuti etika bela diri. Bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Biarkan aku pergi. Ya. Aku membiarkanmu pergi. Tidak pernah mengatakan itu. Lepaskan pengusaha berhati hitam seperti Anda. Bagaimanapun, Anda melanggar hukum. Harus dihukum berat menurut hukum. Liu Hao, apa yang terjadi? Kenapa kamu masih keluar dengan piring? Anda ingin tahu. Tapi aku belum siap untuk memberitahumu. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Adik perempuan pemilik rumah, Anda benar-benar memanfaatkan saya untuk tidak memperhatikan. Cium aku secara diam-diam. Tahukah kamu? Kamu akan hamil jika kamu menciumku. Benci, rayakan. Beritahu aku dengan cepat. Semuanya sederhana. Bahan-bahan itu adalah sintetis. Setelah aku pergi ke dapur, beraninya pengelola membiarkan juru masaknya pukuli aku, lalu aku memukulnya kembali. Nanti, semuanya jujur, sudah terungkap. Hubungi polisi dan tangkap mereka, dan kemudian membawanya ke pengadilan. Ternyata memang demikian adanya. Daging tersebut benar-benar daging sintetis. Lapar. Tidak. Ini semua salahmu. Ketika Anda pergi ke dapur, lihat bahan-bahan itu. Dia tidak membiarkanku memakannya. Pergi. Ayo makan di warung pinggir jalan. UPS, hari sudah hampir gelap. Makan malam di malam hari, mudah menambah berat badan. Tapi Xiao Hao, kamu selalu mengambil piring ini. Ribuan apa? Oh, piring ini terbuat dari porselen biru dan putih. Setidaknya bernilai lebih dari 10 juta. Porselen biru dan putih. Piring ini sehalus dinding. Anda tahu, bahkan tidak ada polanya. Bagaimana bisa porselen biru dan putih? Anda pikir itu benar? Sepasang anting itu, biarkan Anda mendapatkan masalah besar. Kamu sebenarnya rambut panjang tapi ilmunya pendek. Kita bisa pergi tur jalanan antik. Temukan seseorang untuk mampir. Identifikasikan itu untuk kami. Lihat apakah itu benar. Piring porselen biru dan putih. Hei. Xiao Hao, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya tidak berhati-hati. Tidak melihat jalan. Pukul orang yang lewat. Apakah kamu baik-baik saja? Maaf. Itu. Anak kecil yang tampan. Piring ini. Apakah itu milikmu? Saya pergi. Tiga mata. Sudah berduga? Kamu benar-benar tidak menipuku. Ini benar-benar porselen biru dan putih. Tanpa diduga. Ini benar-benar porselen biru dan putih. Di dalam. Misteri tersembunyi. Anak kecil yang tampan. Di mana biasanya aku berada? Lebih suka mengumpulkan piring. Terutama ini. Piring porselen biru dan putih. Kamu lihat. Apakah kamu tertarik? Jual itu padaku. Berapa biaya yang Anda kenakan? Jika Anda ikhlas menjual. Saya juga tidak akan menawarkan balasan. 10 juta. Pisau yang indah. Bagaimana bisa dijual dengan uang sebanyak itu? Tiga mata sebelumnya. Perspektif terhadap informasi. Dikatakan bernilai puluhan juta. Tanpa diduga. Itu bernilai dolar as. Dengan uang ini. Berikan saja. Ayah dari saudara perempuan induk semang. Transplantasi tangan. Tidak peduli rumah sakitnya. Berapa harga yang diminta? Semuanya akan baik-baik saja. Terjangkau. Kesepakatan. Aku hanya menyukaimu. Sangat bersih, rapi. Anak kecil yang tampan. Aku sedang melihatmu. Orang yang sangat baik. Itu panjang. Cukup bagus juga. Jika rumahmu, jika ada yang lain, sesuatu seperti ini, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Jika Anda tidak ingin bekerja keras lagi, Anda juga dapat menghubungi saya secara langsung. Masih menonton. Semua orang telah pergi. Adik perempuan pemilik rumah. Itu yang kamu katakan. Asam. Kamu. Cemburu. Saya tidak cemburu. Aku bersamamu. Ini bukan hubungan antar objek. Dia adalah dia. Kamu adalah kamu. Saya adalah saya. Mengapa saya cemburu? Tapi, kenapa Xiao Hao memandangi wanita lain? Hatiku akan sangat marah. Sangat asam. Mungkinkah itu? Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Itu. Cek ini. Untukmu.
berikan padaku. Aku tidak bisa mendapatkan ini. Kamu pantas mendapatkannya. Anda mengambilnya. Obati penyakit pamanmu. Uang tambahan. Anggap saja itu sebagai hadiah pertunanganku karena mengejarmu. Bagaimana kabarnya? Maaf. Tidak bisa menahan diri. Ayo pergi, ayo makan. Kenapa kamu tidak punya makanan lagi hari lain? Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Aku makan terlalu banyak malam ini. Mudah menambah berat badan. Sekarang Xiao Hao menjadi semakin jantan. Tubuh. Selalu ada satu. Menarik wanita. Perasaan yang mendalam. Dan banyak membantu saya. Yang paling penting adalah. Dan wanita kaya itu ingin merayunya. Kalau stok potensial seperti ini, jika saya tidak menangkapnya, akankah itu murahan wanita lain? Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Pergi. Aku akan mengantarmu pergi ke suatu tempat. Apa yang terjadi dengan sang induk semang? Dikatakan untuk membawaku ke suatu tempat. Ternyata itu adalah reservasi kamar. Ayo, minum segelas anggur, melembabkan tenggorokan. Apa maksudnya? Adik perempuan pemilik rumah. Mengapa kamu membiusku dalam minuman itu? Apakah dia ingin memilikiku? Kenapa kamu tidak minum? Kamu takut aku akan membiusmu. Meracuni kamu. Saya membiusnya. Dia tidak akan mengetahuinya, kan? Seharusnya tidak demikian. Punggungku menghadap dia tadi. Dia seharusnya tidak bisa melihatnya. Saya baru saja memutuskan ingin memilikinya. Lakukan kontak kulit ke kulit dengannya. Tiga mata. Berhenti memindai pesan untuk saya. Saya sudah tahu. Sang induk semang terobsesi dengan saya. Apakah saya membeberkannya? Atau haruskah aku bekerja sama dengannya? Lupakan saja, mari bekerja sama. Bagaimanapun juga, aku sudah memberikannya sebagai wanitaku. Adik perempuan pemilik rumah, saya melakukannya. Anda melakukannya juga. Kakak merasa sedikit panas. Pernahkah kamu merasa kepanasan? Rasanya sangat panas. Jika panas, lalu buka pakaianmu. Adik perempuan pemilik rumah, bukankah itu tidak pantas? Meskipun aku tahu aku dibius olehmu. Tapi aku harus berpura-pura, lebih pendiam. Kalau tidak, itu akan sangat mudah. Biarkan kamu memiliki tubuhku. Anda tidak akan menghargainya. Saudari, izinkan aku menari untukmu. Oke. Saya belum mengalaminya. Di mana gaya menari sang induk semang? Tentu saja. Adik perempuan pemilik rumah. Segala macam pesona, menawan. Sesuatu membuatku. Perasaan yang tak tertahankan. Sangat bagus. Akhirnya, saya bertemu dengan saudara perempuan induk semang saya. Melewati rintangan terakhir. Selanjutnya, pilih waktu. Anda harus bisa melamar. Kamu bangun. Ya. Apakah kamu benar padaku? Saya sudah punya niat. Tidak sama sekali. Bangunlah dengan cepat. Hari ini, saya masih ingin pergi ke rumah sakit. Lihat ayahku. Beri makan Zhang yang hadir. Aku hendak meneleponmu. Kepada ayahku, 10 juta untuk operasi. Saya siap. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk segera menyerahkannya. Oke, itu bagus. Aku juga hendak memberitahumu. Sumber ginjal telah dicocokkan. Kamu membayar. Pembedahan bisa segera dilakukan. Tapi sebelum itu, Anda pergi ke sana. Toko obat mujarab di Jalan Penglai. Beritahu staf. Beli 3 eksemplar. Ginseng berusia 100 tahun dan Ganoderma lucidum. Pihak lain akan tahu.
Oke, aku akan membelinya sekarang. Yuan-Yuan, saya punya pertanyaan. Operasi paman, bukankah sudah diatur? Lalu mengapa kita harus membelinya? Belilah jamur ginseng dan reishi ini. Ginseng dan reishi ini, semuanya adalah suplemen yang bagus. Selama operasi, mungkin tidak berguna. Saya juga tidak tahu itu. Pokoknya beli saja kalau dokter suruh. Halo tolong. Ginseng berusia 100 tahun dan Ganoderma lucidum. Bagaimana cara menjualnya? Pokoknya membosankan. Lihat dengan 3 mata. Komposisi dan nilai bahan-bahan tersebut. 3 mata. Keluar untuk bekerja. Semua dibudidayakan secara artifisial. Tidak ada yang liar juga. Ini adalah ginseng berusia seabad. Ini adalah Ganoderma lucidum yang berusia 105 tahun, dipetik dari tebing. Lihatlah akar ini, masih ada aroma tanah. Aku bahkan tidak perlu pergi ke sana sebenarnya. Ganti saja dengan yang lain. Itu. Berapa harga ginseng dan Ganoderma ini? Oh, saya. Zhang dirawat di rumah sakit pertama. Memperkenalkan saya untuk membelinya. Kepala Zhang memintamu untuk membelinya. Sepertinya dia merekomendasikan yang lain. Pelanggan besar. Sejak diperkenalkan oleh Direktur Zhang, saya akan memberi Anda diskon 20%. Mereka juga tidak menjual per pon, hanya ginseng utuh ini. Saya akan menagih Anda 180 meter persegi. Ganoderma lucidum ini, 280 meter persegi. Sangat mahal. Ini mahal. Ini semua benar-benar liar. Dia dari pegunungan. Dipilih dengan mempertaruhkan nyawa. Jika bukan karena perkenalan dari Kepala Zhang. Kedua varietas ini. Saya harus menagih Anda 5 juta. Saya tahu, ginseng dan Ganoderma tidaklah murah. Tapi saya tidak mengharapkannya. Harganya sangat mahal. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Spesies liar murni. Anda hanya dapat membelinya di toko kami. Tidak bisa membelinya di tempat lain. Dan pengusaha kaya sedang mengantri. Buatlah janji untuk membeli dari kami. Apakah kamu punya saudara? Saya menjalani operasi di tempat Direktur Zhang. Ya. Bagaimana kamu tahu? Lalu belilah dengan cepat. Setelah membeli, operasinya berjalan lancar. Apa artinya ini? Aku hanya bisa memberitahumu banyak hal. Jika terlalu mahal, keluar. Belok kiri. Hei, jangan menyimpannya. Saya hanya membayar. Tunggu. Saya punya pertanyaan. Ginseng dan Ganoderma lucidum ini ada di toko Anda. Semuanya dipalsukan dengan lobak dan jamur. Keyakinan apa yang Anda miliki? Beranikah Anda menjual jutaan kepada kami? Saya pergi. Orang ini melihatnya. Matamu yang mana yang tidak tahu? Ginseng dan Ganoderma kami. Itu lobak dan jamur palsu. Hati-hati jika saya menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Saya tahu orang tidak menceritakan rahasia. Aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa penjualan publik begitu mahal? Tidak mau membeli, pergi saja. Aku tidak punya waktu untukmu. Kalau begitu ayo pergi. Saya tidak percaya. Ginseng dan reishi ini. Tidak bisa membelinya di tempat lain. Jika Anda benar-benar tidak bisa membelinya, lalu aku akan naik ke gunung dan mengambilnya sendiri. Kurasa ini pertama kalinya bagimu. Sejujurnya, ginseng ini dan Ganoderma lucidum hanya lobak dan jamur. Tapi, Direktur Zhang meminta saya datang untuk mengonfirmasi. Sangat mahal. Karena uang tidak di kantong kita. Apakah kamu mengerti? Jika Anda tidak membelinya, konsekuensi, saya tidak perlu bicara lebih banyak. Jadi itu saja. Xiao Hao. Jika tidak, ayo keluarkan uang untuk membelinya. Bagaimanapun juga, operasi ayahku mendesak. Sepertinya Anda tidak bisa melakukannya jika Anda punya uang. Anda tetap harus memiliki hak. Jika tidak ada yang berani mencekikmu. Sayangnya. Hei. Pada saat itu, saya membeli sekantong ginseng dan reishi ini. Tapi biayanya lebih dari 20 juta. Saya sudah menjalani beberapa pengobatan untuk ini. Mengapa tidak ada efek sama sekali? Bersikaplah tenang dan jangan menjadi tidak sabar. Anda diperkenalkan di sini oleh Kepala Zhang. Anda harus pergi mencarinya. Hei, itu yang kamu katakan. Meskipun saya diperkenalkan oleh Kepala Zhang. Tapi dia juga yang menamainya. Biarkan saya datang ke toko Anda untuk membelinya. Dan, Anda menjual barang ini kepada saya. Apa yang aku lakukan dengannya? Tentu saja aku mencarimu. Ini dia, semuanya adalah ginseng liar asli. Mungkin. Bukan gejala Anda.
Jika tidak, Anda dapat menemukan Direktur Zhang lagi, dapatkan diagnosis dan pengobatan. Mungkin saja kondisi Anda semakin memburuk. Jadi, ginseng dan reishi ini tidak lagi menunjukkan gejala. Mungkinkah itu? Apakah ini benar-benar terjadi? Ini benar-benar penuh dengan kepalsuan. Halo. Tas ginseng dan reishi Anda. Semua dengan lobak, palsu dengan jamur. Tentu saja memakannya tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Hei, itu kamu, anak laki-laki tampan. Ini aku. Katamu, tas saya berisi ginseng dan reishi. Semua palsu. Jangan percaya. Anda dapat mengirimkannya ke agen untuk diperiksa. Aku dan pacarku. Direktur Zhang juga yang memperkenalkan saya. Belilah ginseng dan Ganoderma lucidum ini. Tapi inilah kutipannya. Tinggi dan menipu. Ingin jutaan. Saya pikir di sini. Sesuatu yang mencurigakan. Apakah kamu mengerti? Jangan bicara omong kosong. Ini semua benar bagi kami. Saya tidak berbicara omong kosong. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku merekam semuanya dengan ponselku. Direkam. Meskipun Anda tidak menggunakan ponsel untuk merekam barang dari toko Anda. Setelah mengirimkannya untuk diperiksa, uji untuk mengetahui kebenarannya. Saat itu, toko ini dikelola oleh Zhang. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Hei, bawa teleponnya. Apa yang harus dilakukan? Saya meragukannya sejak awal. Ada yang salah dengan barang yang dijual toko Anda. Kali ini saya sengaja datang ke sini untuk mendapatkan bukti. Sekarang ada lagi laki-laki tampan sebagai saksi. Toko Anda juga memiliki kepala Zhang. Semua harus masuk penjara. Halo. Hapus posisi kepala Zhang untuk saya. Pindahkan dia ke Direktorat Penegakan untuk diadili dan toko ramuan ini. Juga diblokir untuk saya. Penjahat terkait. Semua diserahkan ke Biro Penegakan Hukum. Kamu, siapa kamu? Siapa aku? Saya berinvestasi di rumah sakit pertama. Katamu, siapa aku? Ada rumor sejak awal. Bisnis rumah sakit pertama tidak terlalu bagus, tapi tidak ada alasan yang ditemukan. Kali ini saya mengambil tindakan sendiri. Sungguh, aku menangkap ikan besarmu. Seseorang datang. Bawa dia menjauh dariku. Kali ini kreditnya jauh lebih besar. Terima kasih. Menanam pohon willow secara tidak sengaja untuk menciptakan keteduhan. Xiao Hao. Kepala Zhang kacau. Bagaimana dengan operasi ayah saya? Ayahmu akan menjalani operasi. Ya. Mudah ditangani. Saya mengatur agar direktur melakukan operasi pada ayahmu. Siapa nama ayahmu? Disebut Chen Goudan. Diatur. Sore ini, Anda bisa menjalani operasi. Itu sungguh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo kita pergi menemui paman. Tunggu sampai penyakit pamanku sembuh. Aku akan melamarnya. Biarkan dia menikahkanmu denganku. Apakah kamu mau? Saya melakukannya. Saya melakukannya.